Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal Engkau. Terima kasih atas kelimpahan, kecukupan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan jasmani kami. Pada saat ini kami membutuhkan makanan rohani dari Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami semua, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi petunjuk di dalam kami menjalani hidup ini. Dan secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau boleh mengurapi, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil di dalam Roma pasal 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Roma pasal 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku, kita sering mendengarkan berita bahwa ada orang yang barusan dilepas dari penjara, kemudian tertangkap lagi dan dipenjarakan lagi. Pada umumnya, orang berpikir bahwa itu karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk menyambung hidup. Tetapi ternyata tidak semua karena desakan ekonomi. Meskipun ada lembaga atau pihak-pihak yang ingin membantu mereka bisa melakukan pekerjaan yang halal, mereka pada umumnya memilih untuk kembali ke jalan kejahatan. Saudara, tanpa niat hati yang sungguh dan pertolongan Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kejahatan akan semakin terjerat, semakin terjerumus lebih dalam lagi. Pembinaan-pembinaan rohani yang dilakukan dari berbagai agama tidak jarang sulit sekali untuk bisa mengubah tabiat dan kebiasaan melakukan kejahatan yang telah mendarah daging. Nah, tentunya Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Tujuannya apa sebenarnya? Untuk mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang telah dibeberkan itu. Dan kemudian bagaimana mereka menjaga jarak dengan mereka yang melakukannya, supaya mereka tidak menjadi korban. Pada dasarnya orang yang hidup di dalam dosa menganggap remeh Tuhan. Tetapi orang yang sungguh serius menerima Tuhan Allah penciptanya sebagai yang kudus dan adil, tidak mungkin berbuat dosa seenaknya tanpa merasa bersalah di hadapan Tuhan.
Itu sebabnya kondisi meremehkan Tuhan itu disebut di sini yaitu fasik. Dalam bagian ini Paulus bahkan menelanjangi dosa sebagai pemberontakan terhadap Allah. Mungkin saudara menganggap bahwa Paulus sedang menelanjangi dosa-dosa orang Romawi pada saat itu. Ya memang benar. Tetapi dosa-dosa yang Paulus paparkan di sini dilakukan orang dari zaman ke zaman tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, kedudukan. Hidup fasik menuju kebinasaan. Dosa adalah kondisi yang melahirkan berbagai perbuatan yang jahat. Dan yang terakhir, ini punya nama, yaitu penyembahan berhala, menyembah berhala, zina, benci, kehidupan seks yang menyimpang, kelaliman, keserakahan, dan lain sebagainya. Banyak sekali saudaraku. Semakin berdosa, semakin orang mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hatinya. Akibatnya, ia semakin jahat. Lebih buruk lagi saudaraku, dikatakan di sini bahwa Allah lepas tangan, Allah membiarkan. Itulah jalan kebinasaan. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang sedang menunggu dan menyongsong murka Allah. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa dosa hanya semata-mata masalah kurang kemauan, pengetahuan, dan kemampuan. Mereka menganggap bahwa kalau motivasi digugah bahwa dosa itu menyakiti hati Allah dan sesama, serta pengetahuan tentang hal yang benar diajarkan dan dilatihkan, pasti masalah dosa ini bisa teratasi. Paulus menyatakan bahwa dosa adalah menindas kebenaran yang sudah dinyatakan Allah dan dengan sengaja melakukan kejahatan. Itu kita bisa melihat di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Manusia tidak dapat berdalih karena Allah telah menyatakan kebenarannya lewat hati nurani. Karena itu sengaja berbuat kejahatan berarti sengaja melawan Allah. Dan sangat pantas murka Tuhan dinyatakan. Saudara, bagaimana Tuhan menghukum orang yang sengaja berbuat dosa? Yang pertama, Tuhan menyerahkan mereka kepada motivasi yang berdosa. Itu kalau kita baca di ayat ke-24 sampai ayat yang ke-27. Hawa nafsulah yang menguasai mereka, bukan lagi keinginan mulia. Itu sebabnya mereka tidak puas dengan hal-hal yang normal, melainkan lebih senang, lebih menikmati hal-hal yang melampaui kewajaran, seperti penyembahan berhala, perilaku homoseksual, dan berbagai perbuatan mesum lainnya. Pada hari Minggu yang lalu, saudaraku, kita sudah belajar bagaimana kita menjauhkan diri dari ketamakan atau keserakahan. Karena dengan sifat itulah yang mendorong perilaku yang menyimpang, bahkan tanpa hati nurani mengorbankan orang lain. Yang kedua, bagaimana Tuhan menghukum orang yang sengaja berbuat dosa? Yaitu Tuhan menyerahkan pikiran-pikiran mereka dibelenggu hal-hal yang tidak pantas. Itu tadi di pembacaan kita jelas, mulai dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Pikiran berdosa sedemikian membelenggu mereka sehingga mereka tidak memiliki akal sehat untuk melihat bahwa tindakan mereka itu menjijikkan, tindakan mereka itu jahat dan dapat merusak. Sebaliknya adalah mereka menganggap semua orang yang melakukan hal-hal itu sedang melakukan hal yang benar. Itulah
perbudakan dosa. Tidak ada orang yang bisa melepaskan diri dari belenggu dosa sedahsyat itu. Yang bisa melepaskan hanya Tuhan Yesus yang sanggup memerdekakannya. Saudara, kita sendiri harus betul-betul memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Maka bila belum, sekaranglah waktunya untuk sujud, memohon belas kasihannya, menghancurkan belenggu dosa, dan mengampuni kita sebagai anak-anaknya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di setiap hati kami dan terus membimbing kami untuk menjauhkan diri dari segala bentuk dosa apapun yang menjerat dan membawa kami menjauh dari-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat BNKP Surabaya dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh memberkati di dalam keluarga, pekerjaan, dan kesehatan. Terlebih-lebih lindungilah mereka ya Tuhan dari kecelakaan, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kuatkan mereka agar tetap teguh untuk mengikut Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin yang ada. Tuhan berikan hikmat bijaksana di dalam mengatasi segala kesulitan, persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami pada saat ini. Kami juga berdoa untuk para medis ya Tuhan yang ada di garda depan pada saat ini, yang menangani pasien. Tuhan juga boleh melindungi mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk orang-orang sakit pada saat ini, dan secara khusus bagi mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau boleh menjamah menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.